Jadi boleh baca buku utama dulu yang apa, fellow ya, terus ada buku-buku pendamping itu biasanya itu ada isu-isu terkini ya, isu perkembangan teknologi atau ada isu-isu terbaru itu dia tuangkan di situ. Yang Clark itu juga bagus ya, Clark itu juga baru, itu banyak isu-isu terkini ya. Jadi kayak pangan fungsional dan lain-lain itu ada di situ. Oke ya, kelompok A siap-siap ya minggu depan. Ini karena masing-masing kelompok ada 2 topik. Jadi yang kelompok pertama juga saya ragamkan. Kan tadinya ada membrannya. Membrannya nggak usah. Membrannya sedikit ya, jadi nggak usah. Jadi kalian fokus di pemisahan mekanik, sentrifugasi dan refraksi ya. Untuk kelompok A untuk minggu depan, kemudian kelompok B itu terkait ekstraksi ya, ekstraksi dan ekspresi itu mirip ya, intinya untuk mendapatkan komponen atau solut dari suatu bahan ya, produk bahan dari dari bahan baku, terutama bahan pangan ya. Contohnya minyak gitu ya, minyak itu dipres jadi minyak, atau antioksidan atau bahan-bahan aktif ya, atau jus ya, jus itu juga diekstrak ya, mau bikin jus. Demikian kelompok B ya. Mau bertanya, tadi yang kelompok A itu kalau saya lihat di WA itu materinya filtrasi dan sentrifugasi aja ya Bu ya? Ya betul ya. Dua aja ya Bu ya? Ya dua aja ya. Silakan ya, nanti saling berdiskusi sama teman kalian. Boleh bagi-bagi tugasnya. Kamu baca fellow, saya baca ini gitu ya. Nanti di kompil terus disusun dalam bentuk PPT ya, didiskusikan sehingga saling belajar juga ya. Saling mengisi gitu ya dari source yang ada. Silakan. Oke, tadi kelompok B ekspresi dan ekstraksi ya. Lalu kelompok C yang terakhir ya, kelompok C itu tambahannya destilasi sama kristalisasi ya. Jadi cukup banyak juga ya destilasi dan kristalisasi di pembuatan bahan pangan. Destilasi ini contohnya untuk pembuatan minuman ya, minuman beralkohol, whisky, brandy ya, itu alkoholnya sangat tinggi ya. Jadi itu harus didestilasi, nggak cukup difermentasi ya. Fermentasi itu cuma berapa? 10% ya, maksimal 10%. Tapi kalau mau dipekankan sampai alkohol yang tinggi ya itu nggak bisa cuma fermentasi. Jadi hasil fermentasi itu di destilasi ya. Itu contohnya ya. Dan destilasinya khusus ya kalau di pangannya supaya nggak rusak. Kalau alkohol mungkin destilasi biasa bisa, tapi kalau yang minyak asli gitu ya, nah itu biasanya pakai suhu rendah, ya, pakai vakum atau pakai ya vacuum ya, vacuum distillation. Kristalisasi ya banyak juga itu kristalisasi di pangan ya, kayak MSG ya yang kalian makan itu ya sehari-hari ya, dan di restoran Chinese ya itu banyak pakai MSG, itu hasil kristalisasinya. MSG itu apa lagi? Coklat ya, coklat juga itu hasil kristalisasi. Gula ya, gula termasuk produk kristalisasi. Oke, kemudian masuk ke tugas 3 ya. Tugas 3 itu ini saya bawa supaya kalian lebih terasa dalam hal critical thinking ya. Ini karena kompetensi lulusan ini betul-betul harus dipacu ya. Kalau betul-betul itu katanya iya lulusan sekarang ya harus memenuhi 6C ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya 6C. Saya nggak terlalu hafal 6C. Ada collaboration, communication, lagi itu critical thinking ya. Dulu 4C ya, sekarang tambah jadi 6C nah itu ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri Anda ya, collaboration, communication, apalagi itu critical thinking ya. Ini komputasional juga masuk, komputasional tinggi ya kan sekarang kita ya komputasional tinggi, kemudian kreatif, nah ini harus dibangun ya, kreatif, critical thinking, collaboration, communication, plus compassion ya,
sehari ya, compression. Ini kalian harus punya apa? Belas kasihan ya pada sekeliling Anda ini. Compression, empati ya, sosok empati. Jadi sayangilah teman Anda ya, guru Anda, dosen Anda ya. Nah, ini kalau bisa kalian mau jadi relawan silakan ya. Menunjukkan Anda punya kompetensi ini juga, compression ya. Relawan atau apa, ikut kampus mengajar ya. Sekarang Kemendikbud juga buka ini program kampus mengajar. Atau mau ikut kegiatan apa ya, ke desa-desa itu ya, boleh nanti compression kalian. Ya kalau dulu cuma 4 ya, cuma critical, creativity and innovation, communication, collaboration. Sekarang berarti ada tambahan 2 C ya, computational thinking sama ini compression. Itu ya, jadi itu mendasari saya mendesain tugas 3 itu. Itu lebih mengasah ke critical thinking kalian. Nah ini juga supaya kalian tahu ya, gula itu berapa macam ya ada di pasaran ya. Kadang-kadang kita jurusan teknik ini tapi nggak paham gula yang beredar di pasaran seperti apa, kemudian cara pembuatannya apa, kita nggak paham ya. Nah ini saya bagi-bagi, misalnya ada beberapa jenis gula di pasaran ya. Misalnya kelompok A garap 2 jenis ya, kelompok B garap 2 jenis gula, kelompok C garap 2 jenis juga ya. Nanti kalian saling berdiskusi ya di poin berapa itu. Di poin C ya ada diskusi itu ya, critical thinking ya. Kira-kira bedanya apa sih gitu ya? Untuk bikin gula pasir sama gula batu misalnya ya, prosesnya beda di mana ya? Atau ada apa teknologi yang terbaru gitu ya? Nah itu gimana dimasukkannya? Kira-kira gimana sih? Kemudian mana yang lebih sehat gitu ya? Gula mana yang lebih sehat? Saya tahu kalian sudah dapat apa tentang gula ya di PIK? Apa sudah ngambil PIK? Sudah Bu, baik Bu. Tapi kayaknya nggak belajar tentang gula deh Bu. Oh nggak banyak ya? Nah itu. Adanya belajar sabun gitu-gitu Bu. Oh ya. Gula. Oh iya. Iya. Ya kira-kira apa? Itu juga nggak paham banyak sekali ya di gula ya. Nah ini sekarang diangkat juga sekarang ini karena COVID ya. Itu katanya apa kalian tidak boleh banyak makan gula. Kalau banyak makan gula itu potensi terkena COVID itu lebih tinggi ya. Dan terutama jauhi gula pasir. Gula pasir ini ternyata kan lebih ke sintetik katanya ya. Ini nggak dikenali oleh tubuh katanya si gula pasir ini. Ya, jadi itu menurunkan imun Anda. Kalau bisa kalian makan gula molase, ya, gula molase tapi yang baik. Sekarang banyak transformasi gitu. Gula molase atau gula brown sugar ya. Nah ini saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ada namanya brown sugar, nggak tahu bedanya apa ya. Gula merah atau gula aren, gula apa lagi gitu ya. Terus gula rafinasi itu apa gitu lah. Boleh kalian cari ini ya, cari tahu ya beberapa jenis gula. Kemudian saling berdiskusi. Misalnya kalian dapat berapa jenis gula? Misalnya dapat 9 ya. Dapat 9 berarti setiap kelompok telah 3. Masing-masing 3 jenis gula ya. Ya, kelompok kecil. Jadi yang bagian A itu digarap oleh kelompok kecil ya. Ini memaparkan flowsheet atau diagram alur proses. Itu oleh kelompok kecil. Nah nanti masuk ke kelompok ke tugas B ya, perbandingan definisi proses. Nah ini diskusinya antar kelompoknya. Jadi seluruh dari kalian ya, seluruh dari kalian dapat 15 orang ya, 15 orang kalian berdiskusi ya. Berdiskusi kira-kira apa sih bedanya gula batu sama gula pasir gitu ya. Mungkin 5 proses dari 10 proses yang ada itu sama misalnya, tapi 5 proses yang lain berbeda, mungkin gitu ya, supaya kalian paham ya. Ya, lalu lanjut nanti ke
tugas C ya, pemikiran kritis terkait efisiensi proses dan mutu gizi produk yang dihasilkan. Ya ini silakan ketika kalian membaca jurnal terkait gula itu ya, itu mungkin ada isu-isu tentang kesehatan juga ya. Nah ini kan bermanfaat loh. Saat pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan ya. Salah satunya kalau kalian mau konsumsi gula itu pakailah gula yang baik ya. Kalau bisa ya sebisa-bisanya ya jangan makan gula ya. Kayak minum kopi kalian harus bebas gula katanya. Itu baru semuanya lebih baik ya. Makan yogurt juga tanpa gula ya, itu lebih baik. Kalaupun pakai gula ya pakailah madu katanya ya, madu. Tuh ya, yang C, jadi pemikiran kritis ya silakan. Terkait efisiensi proses ini mungkin prosesnya berkembang ya. Sekarang ini nggak tahu katanya kan gula rafinasi berbahaya. Nah mungkin ada jurnal-jurnal terkini ya yang memaparkan tentang proses novel ya, proses terbaru. Sehingga gulanya katanya lebih bagus gitu. Terserah ya, jadi efisiensi proses baik dari sisi desain boleh ya, desain proses, desain alat itu bisa dikaji di situ. Ya nanti kaitannya sama butir D ya, perkembangan teknologi terkini untuk salah satu proses. Nah butir D ini lebih mengerucut ya, misalkan satu kelompok kan mengkaji tiga pemrosesan gula, tapi silakan kalian lebih fokus nanti ke salah satu aja ya. Ke salah satu, jadi nanti dikerucutkan ya, masing-masing kelompok satu, jadi nanti yang butir D ini cuma tiga ya, tiga gula ini aja ya, gula yang paling kalian mau pilih ya, boleh kembali ke sini. Oke ya, kira-kira itu ya bisa dikoordinasikan. Jadi nanti kelompok gabungan ini ya, laporan ini cuma satu ya, laporan efisiensi ya. Sebelah sini semua kelompok berdua. Oh sama kelompok kecil ya, jadi ada dua. Karena ada tugas yang bareng kelompok kecil sama ada tugas dengan kelompok besar ya. Nanti pengenalan anggotanya ya dua-duanya juga ya. Oh yang kelompok kecil nggak usah karena udah di tugas dua ya. Nanti pengenalan anggota tim boleh itu di kelompok gabungan. Pertanyaannya boleh ditambah ya, nggak cuma 5, 10 atau 15 ya terserah. Yang penting kalian jadi guru ya, jadi saling kenal teman-teman kalian. Oke ya, kira-kira itu terkait tugas. Lalu apa lagi? Oke ya, terakhir terima kasih untuk partisipasi kalian dalam mengisi kuesioner teknologi hidrokoloid ya, mata kuliah teknologi hidrokoloid. Jadi masukannya sangat bermanfaat sekali untuk perbaikan kami di semester gasal ya, berikutnya semester gasal. Ya, sepertinya yang mengisi kuesioner ada di sini semua ya, kelas ini semua ya. Ya, ini saya coba menanggapi ya, ada yang mungkin ada yang unek-uneknya gitu ya. Ini saya coba tanggapi. Ya, kemarin ada yang menanyakan ini beberapa dosen tidak kembalikan PPT serta metode pembelajaran yang hanya direkamkan video. Ya, ini tahu saya kan videonya Pak Toko ya. Tapi terakhir kayaknya materinya udah diupload juga ini ya di URL. Mungkin ada yang kelewatan ya. Ini sepertinya sudah dimintakan Bu Natalia, sehingga sudah di-upload seharusnya ya. Ya, kemudian ya bisa segera juga ke dosen yang bersangkutan, boleh ditagih gitu ya, Pak, Bu, mana PPT-nya gitu ya, boleh gitu. Oke, lalu ada masukan lagi ketika kemudian jadi tembus waktunya. Iya, ini ya mungkin selalu mungkin nanti kita ditambah kalau selalu mungkin. Ini tugasnya memang kalian baca soal jawabannya langsung terbesit ya, karena ini nggak hitung-hitungan, jadi nggak kami pikir ini cukup waktu lagi. Oke, kemudian pengawas ujian kurang kondusif sehingga kami kurang bisa berkonsentrasi. Ini
bagaimana ya? Dan apakah selalu bagus atau bagaimana? Ya, rasanya kan tenang semua ya. Atau mungkin ada koneksi ya, koneksi atau di sekitar kalian itu ada yang apa? Ada yang buka sedang apa? Sedang melakukan itu bikin ribut ya, mungkin bisa. Tapi memang kendala-kendala yang terkait koneksi jaringan itu nggak bisa kita hindarkan ya. Ya. Oke, kemudian ini ya, ada masukan tentang pengembangan modal. Apa menjadi contoh konkret terkait pengembangan modal dan aplikasi hidrokologi secara langsung dalam pembuatan produk pangan. Dan ini sebenarnya termasuk dalam tugas pengembangan modal. Jadi kalian bisa membaca kemarin ada source bukunya itu ya, pengembangan produk yang menggunakan hidrokologi. Kemudian produk-produk itu kayaknya produk kayaknya masukkan juga kan ya kalau misalnya ya di setiap kuliahnya menurut saya kayak tekstil itu dipakai untuk apa gitu ya, artinya sudah ya. Dan juga secara umum di kuliah pertama ya. Meskipun memang nggak banyak. Oke, kemudian ini ada yang ini ya supaya ini terkait dengan ujian MCQ supaya soalnya bisa balik gitu ya, karena kadang-kadang mundur kemudian pengennya mengerjakan yang lain dulu kemudian balik lagi gitu ya. Ya ini memang baiknya idealnya seperti itu ya. Cuma ini memang karena darurat ya kami mau antisipasi kekurangan dalam ujian sehingga ya apabila kita seperti ini. Ya ini mohon maaf pada keterbatasan situasi ya. Jadi dalam kondisinya mungkin. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian ya. Mudah-mudahan kalian semangat ya untuk kuliah selanjutnya. Ya, nggak tahu kalau kalian mau ikut Merdeka Belajar atau Merdeka mungkin ada pada kuliah nanti mungkin dipatenkan Merdeka Belajar kalian. Ya. Jadi aktivitas kalian yang belum kalian aktivitasnya banyak ya kalian. Ini belum dimunculkan sama jurusan, tapi kalian siap-siap ya. Boleh melihat di website-nya MBKM tentang program MBKM. Ada magang, ada KKN, ada relawan, ada kalau kalian mau mudah ya, kalian mau berkomunikasi dengan diri kalian boleh gitu juga ya. Mau riset ya, pusat riset boleh ya. Jadi satu pusat kemudian nanti akan dikoneksikan dengan guru MBKM. Nah ini yang kemarin itu nanti ya mata kuliah kita ya pembahasan. Jadi kalau kalian belum ambil apa nanti pembahasan murid pangan itu nanti mungkin di ekuivalen. Ya silakan dipikirkannya itu mungkin bagus juga untuk pengalaman kalian. Oke, itu sedikit pendahuluan. Udah lama juga ya. Pendahuluannya kalau Oke, kita masuk ke kuliah materi kita ya. Masih Bu. Ya. Suara ibu masih sedikit bergema gitu Bu. Jadi suaranya sedikit putus-putus gitu. Oh, gitu. Ya. Iya, ini gimana ya? Kalau pakai headset Bu. Oh, pakai headset ya. Bisa mungkin lebih jelas.
Ya, oke. Bisa dengar dengan lebih jelas? Nah, ini sudah lebih jelas, Bu. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke materi yang kedua ya. Kemarin kan di pendahuluan kita sudah belajar sedikit terkait bahan baku ya. Hal-hal apa aja yang harus diperhatikan saat kita memproses bahan baku ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor atau variabel proses yang nanti mempengaruhi kesesuaian dalam pemrosesan bahan baku ya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke proses selanjutnya ya, proses utama tadi seperti ekstraksi, kristalisasi dan sebagainya. Nah ini bahan bakunya harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan. Kira-kira Bu, permisi. ya. Share screen-nya keluar, Bu. Udah ya? Ini baru tampil, Bu. Ya, oke. Oke ya, persiapan bahan baku. Kira-kira apa ya, unit of apa aja ya, termasuk ke persiapan bahan baku. Kenapa bahan baku itu harus dipersiapkan dulu gitu ya, sebelum kita masuk ke proses inti atau proses utama. Mungkin harus kayak dilarutkan gitu dulu kali, Bu, kalau dia padatan. Yang padatan dilarutkan. Ya, diencerkan dulu atau apa mungkin. Biarkan ya, termasuk apa? Nggak itu masuk ke nggak masuk ke persiapan itu ya? Itu masuk proses apa itu? Ekstraksi ya, kalau ekstraksi dilarutkan gitu. Ini sebelumnya, sebelum proses inti, kira-kira apa ya? Tadi sebelum dilarutkan, misalnya bahan bakunya kan masih apa? Masih dalam bentuk raw ya, mentah. Misalnya kalau biji kopi gitu masih betul-betul biji gitu ya. Nah itu gimana? Kira-kira harus diapakan dulu? Jadi kalau dari panen ya itu kan nggak bisa langsung masuk ke inti ya. Dicuci dulu, Bu, mungkin. Ya betul, pencucian. Pencucian ini proses yang sangat penting pada tahapan ini, persiapan bahan baku betul. Pencucian, terus OTL. Sebelum pencucian mungkin masih raw sekali ya dari petani itu ya, kan campur-campur semua gitu ya. Biji kopi ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang apa hitam. Kira-kira diapakan? Disortir gitu, Kak, Bu, maksudnya, Bu. Ya betul, sortasi ya, sortasi. Sortasi ini penting ya. Sortasi atau grading ya, nanti ada juga penggolongannya, grading, sortasi, kemudian pencucian, terus apa lagi? Setelah dicuci kan masih besar ini ya. Setelah diproses kan kita harus apa? Mungkin harus dikecilkan dulu. Ya, jadi masuk ke tahapan apa? Pengecilan ukuran ya. Diminution namanya ya. Kalau apa itu? Mungkin kalian pernah baca di textbook. Di textbook ya, di textbook atau di jurnal itu namanya itu ya. Proses ini. Itu seringnya kalau di pangan itu namanya ini diminution. Ini satu dulu, diminution ya. Diminution or diminution ya. Nanti macam-macamnya ada pakai berbagai grinder, pakai mill ya, itu diminution. Pengecilan ukuran ya. Oke ya, kira-kira itu ya. Nah ini. Nah terakhir ini pencampuran ya. Tadi mungkin maksudnya barang sedia ya, betul juga. Ini biasanya ini ya untuk apa adonan untuk bakery ya. Jadi tepung-tepung itu dicampur dulu. Jadi krim kemudian sama tepung apa ya, gula, krim dan sebagainya. Ini biasanya dipadatkan ya, dicampur kemudian ada pengemulsian juga, termasuk juga persiapan bahan baku. Oke ya, kenapa harus dipersiapkan dulu? Kenapa bahan baku harus dibersihkan, harus disortasi ya?
dipilah-pilah, digorengkan, diklasifikasi, ya. Dikecilkan, terus dicampur dulu, ya. Ini semuanya dilakukan supaya nanti terakhirnya itu kualitas pangannya lebih baik, ya. Jadi dapat kualitas pangan yang lebih baik. Kalian bisa bayangkan kalau bahan baku itu tadi ya biji kopi yang hijau, terus yang coklat, terus yang hitam itu semua dicampur ya, kan nanti gak karuan. Ya. Yang hitam itu mungkin yang hitam mungkin pahit sekali gitu ya misalnya. Atau yang hijau itu mungkin kadar apanya itu, kadar apanya tinggi misalnya, jadi asam. Jadi rasanya nanti nggak standar nanti. Ya. Hasil produk akhirnya nggak standar, itu nggak baik. Atau nanti bahan baku tadi ya besar ya untuk pengeringan misalnya apel ya, apel ada yang besar ada yang kecil, terus yang besar pokoknya dikeringkan masukkan ke oven semua dapat dikecilkan ya. Nah itu juga sama. Jadi ada yang gotong ya, sebelah kanannya gotong, yang bagian apel yang besar bukan gotong, yang kecil bergotong gitu ya, bukan seragam ya. Nanti akhirnya kualitas pangannya nggak baik. Ya, sama ini campuran kemudian supaya nanti produk akhirnya homogen. Pembersihan ini of course ya untuk hygienity ya, karena untuk bahan pangan juga ini ada standar higienitas ya. Ini nggak boleh berbahaya, juga nggak boleh mengandung bahan-bahan yang beracun ya, nggak boleh. Ya bahkan sangat strict ya pembersihan ini, sampai kalau misalnya ada ranting-ranting gitu ya, atau batang pohon, atau bahkan rambut dari pekerja atau operator itu masuk ke bahan pangan, itu di reject itu seharusnya ya, nggak masuk spek untuk dikemas ya, atau andai kata itu dikemas dijual ya, itu kalau ketahuan itu bisa di ban ya, bisa di recall, dikembalikan ya. Katanya dulu pernah ada kasus Indomie ya, masuk ke Eropa, terus ketahuan ya itu ada rambut di bagian bumbunya itu ya. Nah itu terus katanya ya itu di reject ya, terus nggak boleh masuk lagi ya, sampai seperti itu. Oke ya, ini nggak main-main karena dealingnya sama konsumer ya, sama manusia ya, yang seleranya berbeda ya, kemudian juga standarnya juga cukup tinggi ya. Apalagi sekarang masyarakat modern, mereka menghendaki makanan yang gizinya baik gitu ya, gizinya tinggi, mengandung antioksidan, superfood ya, tapi enak gitu ya. Padahal kan biasanya kalau makanan itu yang sehat ya biasanya nggak enak memang ya. Yang nggak enak itu yang enak yang nggak sehat ya biasanya. Kalau nggak yang enak itu biasanya nggak sehat memang, yang nggak enak itu yang sehat ya. Tapi ya ini sekarang kan tambah cerewet ini ya, consumer sekarang ya. Terus mereka nanti bisa tulis di review ya, kalau reviewnya jelek nanti bisa menurunkan rate dari penjual ya, bisa juga. Jadi ini harus diperhatikan ya. Oke, kita masuk ke pembersihan ya, pembersihan cleaning. Kira-kira menurut Anda metode apa ya yang bisa digunakan untuk ini pembersihan? Maksudnya metode gimana Bu? Saya kurang paham. Ya, metodenya gimana? Apakah harus pakai air? Metode basah berarti itu ya? Oh. Atau tanpa air misalnya? Kering. Metode kalau kering mungkin itu diayak gitu kali ya Bu, supaya kotorannya turun ke bawah atau gimana? Iya, bisa juga. Bisa ini ya, bisa dua ini. Bisa wet cleaning sama bisa ini ya, bisa dry cleaning. Bisa ya. Tapi nanti kita lihat ya, mana yang lebih baik wet cleaning, mana yang lebih baik dry cleaning ya. Oke, tujuan pembersihan kenapa? Ya, ini pertama kita harus bebaskan semua bahan baku dari kontaminan. Kontaminan itu apa saja? Ya. Ini yang di share screen masih ini, masih papan tulis. Oh masih ya, sorry. Udah. Sudah. Loh, dari tadi ini belum ya? Tadi ini belum muncul berarti? Belum Bu.
Oh iya, oke ya, ini ya tadi pembersihan, sortasi, pengerjaan ukuran, pencampuran, sama ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pangan. Lalu kita masuk ke sini ya, masuk sini cleaning atau pembersihan. Ya, kenapa tujuan utamanya ini ya? Jadi pertama kali persiapan bahan baku ini harus dilakukan ya pembersihan. Tujuannya untuk menghilangkan ini kontaminan. Kontaminasinya itu apa aja? Ya hampir semua ya, macam-macam. Nih, ya semua ya dari tanaman, hewan, chemical ya, chemical ini bisa pupuk itu ya, apa pestisida, herbisida ini harus bebas juga ya. Dari tanaman misalnya ini ya, apa ranting-ranting, terus ada apa ini ya, biji-biji apa ya. Kecuali memang ada ini ya, ada praktik yang malpraktik namanya ya, yang mereka memang sengaja nambahkan apa itu ya di tepung itu supaya berat ya, itu memang banyak malpraktik seperti itu. Ya, kemudian yang hewan misalnya ini, nah ini rambut, kemudian tulang ya, terus kalau ada apa insek, larva ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh ada di bahan baku. Kemudian apalagi mineral, nah ini tergantung ini ya, tergantung apa tanah kita ya. Ini tanah kita memang sangat kaya sekali akan logam ya. Jadi ada kalanya memang kalian harus cek juga itu ya, kandungan-kandungan apa mineral di dalam bahan baku kalian ya. Ya, katanya kemarin ada yang coba ekspor apa daun kelor ke Jerman ya, tapi terus ditolak karena di Jerman terus dicek. Nah, itu ternyata mineral-mineral di dalam kelor kita itu cukup tinggi untuk logam beratnya. Ya. Dan yang apa yang orang Madura itu nggak tahu ya, karena mereka cuma nanam-nanam dan jadi kalori jadi gitu ya, tapi ternyata di reject, nggak bisa masuk itu ya. Katanya bisa apa ya itu ada standarnya juga ya kalau masuk ya. Ini mungkin tergantung ini ya, tergantung tanah kita tanahnya kaya akan mineral gitu ya. Kemudian apalagi minyak mesin ya, misalnya kalau kalian pakai mesin-mesin, nanti kalau prosesnya continue itu pakai mesin otomatis ya, terus mesinnya biasanya ada maintenance, dikasih lubrikan, dikasih apa minyak ya, itu jangan sampai ini ya, jangan sampai mengkontaminasi ini ya bahan baku. Metal ya, metal ini logam, biasanya ini kan dari ya dari alat proses ini, jangan sampai nanti ada mur, ada baut itu jatuh gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan waktu kalian desain alat. Ya, dan ini harus ada metal detektor ya. Kalau kalian ke pabrik-pabrik ya, nanti terakhir itu sebelum dikemas itu selalu ada ini metal detektor sehingga menyatakan itu bebas ya dari metal. Microbial cells ini of course ya, ini nggak boleh ada ya. Microbial kalian sudah belajar ya. Mikroba itu kan macam-macam, ada apa? Ada kapang, ada ragi, ada bakteri ya, semuanya nggak boleh ya. Nggak boleh ada. Nah, ini nanti fungsi ini ya, fungsi sterilisasi atau pasterilisasi untuk produk duri itu sangat penting ya. Hampir semua nanti harus di heat treatment terakhir itu ya supaya steril. Ya, itu dipelajari nanti dengan Bu Yuwana ya, kalian tanya terkait ini sterilisasi ya. Atau tekniknya pakai teknik aseptis ya, pengemasan nanti secara aseptis ya, itu ada di pengemasan pangan. Jadi bisa saja ya di prosesnya kalian nggak sterilkan terakhirnya, tapi pengemasannya itu dipastikan pengemasannya dilakukan secara aseptis ya. Oke, atau ini ya kontaminan yang berasal dari mikroba lain ini ya, seperti racun, flavor, color ya, ini tidak boleh. Oke ya, termasuk pembersihan contohnya ini ya, peeling ini kalau contohnya apa, buah-buahan ya yang ada kulit, cangkang, nah ini dipeeling. Biasanya cangkang itu dibuang-buang ya, ini limbahnya banyak sekali ya, padahal antioksidan kemudian polifenol itu banyak di cangkang ya. Silakan kalau kalian mau menggeluti ini ya, mengolah pil ya. Sekarang ini orang kan lebih ini ya, lebih aware dengan kesehatan, sehingga mereka
ini ada yang orang yang makan sehat ya, mereka makan dengan kulitnya memang ya, kayak minum jus mereka ini juga ya, nggak dimasukkan ke juicer tapi semua dimasukkan ke jus yang biasa ya, jadi serat-seratnya ini juga kemakan juga ya. Manggis misalnya, manggis itu cangkangnya bagus sekali, nah itu kadang-kadang dimakan ya, boleh ini ya, pil. Oke, untuk ikan ini descaling ya, penyisikan ya, jadi pembuangan sisik, descaling. Meat ini skinning, mungkin ini lemak-lemaknya ya, kadang-kadang ada lemak-lemak yang nempel itu ya di daging, ini dibuang ya. Oke, lalu blancir ya, ada yang tahu blancir itu apa? Pernah dengar ya blancir gitu ya, mungkin yang sering masak-masak, yang sering masak kalian lihat resep, terus ada protokolnya itu ya, tolong salad ini diblancir dulu 2 menit gitu. Pernah ada yang pernah tahu kira-kira apa maksudnya ini ya, blancir, blanching atau blancir ini ya? Ini biasanya untuk salad ya, salad atau ya sayuran mentah yang mau dimakan ya, makan raw tapi nggak sampai matang ya. Ya ada yang sekarang memang pola hidup sehat, mereka ini ya, jadi makan makanan itu raw apa adanya ya, karena katanya vitaminnya jauh lebih bagus ya. Khusus untuk salad, sayur-sayuran itu ada enzim ya, masih ada enzim yang terkandung dalam sayur-sayuran ya, yang mana nanti enzimnya itu biasanya hilang kalau dipanaskan terlalu lama ya. Nah kalau orang bule kan biasanya makan salad raw semua ya, sampai sambal juga mentah ya, terus apa lagi, timun, wortel ya, terus ada kayak lobak kecil itu ya, itu juga mentah semua ya. Terus mereka siram pakai minyak olive ya, minyak olive atau tambah avocado ya. Olive, avocado itu minyak yang baik ya, jadi nggak menambah kolesterol. Nah itu, nah ini ada kalanya ini sayur-sayur kan banyak mikroba kan ya, banyak mikroba, jadi kalau mau nggak dimasak ya ini harus lewati ini blancir ya. Blancir ini tujuannya menghilangkan mikroba secara singkat ya. Ini kayak perebusan sebenarnya ya, prosesnya kayak perebusan 2-3 menit gitu di air mendidih, jadi dicelupkan di air mendidih 2-3 menit gitu ya. Ya tujuannya kalau kalian baca di buku ini untuk menonaktifkan enzim katanya ya. Nggak tahu ya, tapi ada yang penggemar salad mereka malah mau enzimnya preserve ya. Tapi nggak tahu kalau di sini di buku dituliskan ya untuk mematikan enzim, karena kalau enzimnya masih aktif itu sayurnya bisa rusak ya, bahan baku bisa cepat rusak, jadi diblancir dulu. Ini untuk menonaktifkan enzim. Nanti tanyakan dengan Bu Yuwana ya, ini masuk ke proses dengan pelakuan panas ya. Oke, ini sekilas ya, tapi ini bisa juga membersihkan ya, termasuk membersihkan, karena bisa menghilangkan beberapa mikroba, bisa menghilangkan sebagian besar mikroba ya, ketika mencelupkan ke air panas yang meskipun beberapa saat ini sudah cukup bisa membersihkan atau membuang mikroba ya. Di samping nanti dia bisa menonaktifkan enzim ya. Oke, nah ini ada beberapa metode untuk pembersihan ya, ada wet procedure, ada dry procedure ya. Ya, untuk yang prosedur basah ini juga macam-macam ya. Entah itu direndam ya, soaking, ini direndam atau spray ya. Spray ini di bahasa Indonesianya apa nih ya? Disemprot. Semprot aja. Ya. Ada yang ini flotation ya, mengambang ini. Pencucian dengan flotation. Ada yang ditambah ultrasonik ya, ultrasonik ini ditambah gelombang ini suara, tambah gelombang suara sehingga nanti bisa memecah partikel atau dia bisa melepaskan ini kotoran-kotoran dari permukaan bahan baku ya, lebih mudah karena ada ini gelombang suara ini.
nanti bisa lebih mudah terlepas dan tersuspensi di cairan pembersih ya. Oke, yang dry procedure ini bisa pakai ini ya, udara, aspiration by air. Jadi kalau cara konvensional ya bisa ya kayak pemisahan sekam dari biji beras ya, itu biasanya kan diayak gitu ya. Nah ini kalau di industri ini pakai udara ya, dihembuskan udara, nanti sekamnya kan terbang kan ya, sekamnya kan sangat ringan ya, karena densitasnya sangat rendah. Nah itu kalian harus bisa memilih nanti ya, kira-kira proses yang cocok untuk digunakan ya untuk pembersihan. Kalau misalkan sekam pakai air kan ya nanti ya kan boros kan ya. Mungkin ya bisa ngambang-ngambang gitu ya, ngambang-ngambang, tapi ya pemisahannya kan susah ya. Kalau pakai udara ini lebih mudah ya. Kalian tahu kalau sekam itu densitasnya sangat rendah, itu cuma 0,1 ya, 0,1 kilogram per meter pangkat 3 ya, sehingga mudah ditiup kan ya. Nah itu, dengan pengetahuan itu kalian bisa menggunakan ini, udara ya. Jadi proses dengan udara ini banyak ya, kalian ini harusnya belajar di mana ini, PUO 1 ya. Fluidisasi, terus pneumatik ya. Nah ini, pemisahan menggunakan udara. Magnetism. Ini pakai magnet ya, tadi mungkin untuk menghilangkan metal ya. Ini termasuk metode cleaning ya. Atau metode gimana? Gak dengar? Jelas kok Bu suaranya. Oh jelas. Oke ya. Oh sorry. Oke kita lanjut ya. Oke, wet cleaning. Wet cleaning ini pakai air ya. Nah kira-kira dibandingkan dry method lebih efektif yang mana ini ya? Wet cleaning atau dry cleaning? Wet Bu pasti. Ya wet ya, karena kotoran-kotoran itu nanti bisa terlepas semua ini kalau pakai wet cleaning. Kalau dry cleaning belum tentu ya. Mungkin masih ada yang nempel-nempel ya. Ini jauh lebih efektif ya. Tapi ada kelemahannya ya. Kalian pakai wet cleaning nanti kelemahannya ya ini limbahnya ya. Limbahnya banyak ini. Produce large volumes of effluent ya. Ini nanti kalian harus mikir lagi ujung-ujungnya ya. Ini limbahnya harus diapakan gitu ya. Difilter lagi atau gimana ya, ini kan ini kalian harus bertanggung jawab nanti pada lingkungan sekitar ya. Ya, nah ini kalau mau memisahkan ini ya, memisahkan soil memang lebih efektif ya, tanah soil ya, tanah biasanya dari ini ya, dari akar ya. Jadi kalau kalian membersihkan umbi-umbian ya, biasanya itu kan dari tanah itu ya. Seledri ya, seledri terus apa lagi itu? Herbs gitu ya. Itu banyak tanahnya. Nah ini biasanya harus dibersihkan menggunakan wet, cara wet ya. Ya, proses less damage juga ya. Jadi kerusakannya sedikit. Nah ini bisa digabung dengan deterjen dan sealant ya. Ini dari textbook ya, tapi ini kalian bisa kritisi ya. Banyak di jurnal-jurnal terkini, jurnal aktual ya. Jadi pendapatnya orang ya. Itu katanya deterjen ini nggak baik ya. Meskipun di situ ditulis food grade gitu ya, food grade deterjen. Terus bisa digunakan untuk sayuran, buah-buahan ya. Tapi nyatanya itu katanya nempel ya, dan ini masih kimia juga meskipun dia klaim sebagai food grade ya, katanya ya nggak bagus ya. Ini kalian bisa kritisi ya, mungkin ada cara lain, alternatif lain apa ya yang sekarang lebih lebih organik
lebih organik atau lebih safe ya, lebih natural ya. Ya bisa juga pakai garam ya, larutan garam itu katanya bisa membunuh itu juga bakteri dan sebagainya ya. Kotoran itu bisa keluar juga, kayak ulat-ulat apa itu bisa keluar ya kalau kalian rendam di air garam ya. Terus bisa juga kalian pakai bikarbonat itu ya katanya, garam tambah bikarbonat sedikit atau kasih cuka ya, cuka apel katanya, cuka apel tambah bikarbonat ya, itu beraksi dan katanya bagus untuk mencuci ya. Ini boleh ya dipakai ya. Ini textbooknya yang lampau ya, mungkin di textbook yang baru dia udah lebih ke arah yang ini ya, ke arah natural ya. Oke, kemudian ada different temperatures of operation. Jadi operasinya menggunakan beberapa temperatur ya. Tapi harus diperhatikan ya, temperaturnya ini nggak boleh merusak bahan baku. Ya. Memang kalau temperaturnya tinggi kan memang dia ini ya lebih baik untuk pencucian, lebih efisien ya. Tapi harus diperhatikan nanti jangan sampai nutrisinya rusak ya. Oke, dan kemudian kelemahan yang lain ya ini, produce large volumes of effluent ya, banyak limbah ya. Oke ya, yang dry cleaning ini gimana? Kapan kita bisa menggunakan dry cleaning? Nah ini biasanya ini ya, kita pakai bahan baku yang kalau ukurannya nggak besar-besar, kecil ya, kayak tadi gabah gitu ya, gabah kan kecil ya, atau kacang-kacangan ya. Nah ini cocok nanti untuk pencucian menggunakan metode kering ya, karena dia lebih kuat nanti ya ini. They have greater mechanical strength, jadi kekuatan mekaniknya besar. Juga ininya kecil ya, kandungan moisture-nya kecil, sehingga nanti cocok untuk kita buang cangkangnya atau buang kulit arinya ya. Ini pakai bantuan udara ya, dry cleaning ya. Jadi ini cocok untuk grains ya. Ini kalau kalian yang nanti mau terjun ke pengolahan ini ya, grains, nuts ya. Ini di buku yang post harvest itu yang Cakravarti ya, dia bahas secara detail ini grains, nuts ya. Itu banyak dikaji di situ ya. Ini kalau mau masuk ke industri sereal ya, food yang kategorinya sereal ya. Ini banyak digarap ya untuk orang-orang yang mau hidup sehat ya. Kacang-kacangan ya ini bagus juga ya untuk otak ya, untuk untuk energi ya. Ini katanya harus makan kacang macam-macam sehari itu ya, supaya kalian juga sehat ya. Ini ya, grains, nuts ya. Peralatannya contohnya ini ya, air classifiers. Jadi alat klasifikasi menggunakan udara ya. Bisa pakai magnet ya. Bisa juga pakai ini separator tadi ya, pengayakan. Nah ini pengayakan tapi skala industri ya. Pengayakan yang skala besar ya. Oke, ini contoh contoh pembuangan chaff from grain. Chaff ini cangkang ya. Cangkang atau disebutnya chaff ya. Kadang-kadang ada yang sebut ini. Kalau rice itu rice sekam itu rice husk ya, husk nih, rice husk, atau ada yang bilang hull ya, hull atau chaff ya, sama aja nih. Chaff ini mungkin grain yang lain ya, bulir-bulir yang lain ini chaff, boleh sama ya. Oke, terus nah ini ya pembersihan menggunakan udara, ini namanya aspiration ya, aspiration khusus dengan udara. Nah ini contoh ya, contoh ini raw materialnya diinputkan di sini, diumpankan di bagian atas ya, terus udaranya dari bawah. Nah ini, nah nanti ini udaranya kalian harus ngitung ya, lajunya harus berapa supaya nanti cangkangnya bisa terbang ke sini ya, bisa terlepas, bisa dipisahkan ya.
Nah ini pakai prinsip ini, fluidisasi ya, kalian harus ngitung berapa ya. Jadi nanti ini ke sana ya, terus produknya dikumpulkan di sini ya. Ini classifier ya, dipisahkan ini. Nah ini sedikit bagian engineeringnya ya. Nih kalian bisa menghitung untuk kecepatan udaranya ya. Ini harus kembali ke prinsip ini, fluidization ya. Kalian harusnya sudah dapat di mana? Di PUO ya. Ya, apa yang dimaksud dengan ini? Fluidisasi ya, kecepatan fluidisasi. Apa itu ya? Karena ini ada dua ini, ada VE ya, kecepatan apa nih? VE ini kecepatan untuk convey, untuk membawa ya, membawa partikel. Tapi yang fluidisasi ini kecepatan fluidize ya, kecepatan untuk memfluidisasikan. Apa? Artinya apa ini ya? Fluidisasi itu apa ya? Kalau fluidisasi itu maksudnya mungkin untuk terbang ke atas gitu ya, Bu. Tapi kalau convey cuma untuk menggerakkan gitu kan? Atau bukan? Iya. Ini convey geraknya secara horizontal gitu kan maksudnya, Bu? Atau gimana? Minimum air velocity ya, untuk membawa ya. Harusnya ini fluidisasi dulu. Jadi yang fluidisasi ini kecepatan minimum. Ini untuk ininya diterbangkan ya, tadi apa cangkangnya itu ya. V-nya 0 itu harusnya ya. V apa geseknya itu ya. Jadi kecepatan pas dia nanti tahanan apa dari bahan bakunya sama gaya untuk menerbangkan dia itu sama. Jadi itu namanya fluidisasi itu ya. Kecepatan saat dia akan melayang itu, tapi belum melayang ya. Dia kecepatan pas dia akan hendak melayang gitu ya, hendak terbawa ya. Nah itu kecepatan udara minimumnya supaya si partikel itu akan hendak terbawa gitu, kecepatan saat dia akan hendak fluidize namanya itu ya. Itu. Nah ini dipengaruhi oleh ini, untuk dipengaruhi oleh densitas ya. Densitas partikel dikurangi densitas ini, densitas fluidanya, udara ya. Terus berbanding lurus, berbanding kuadrat ya dengan diameter. Jadi nanti kalau misalnya ini apa? Kacang ya, kacangnya diameternya semakin besar, berarti kalian perlu apa? Kecepatan fluidisasinya ini lebih tinggi ya. Ini. Epsilon ini porositas ya, jadi pengaruh ini. Biasanya porositas sama densitas ini sangat mempengaruhi fluidisasi memang ya. Ya nanti kalian lihat di contoh soal itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bed ini, packed bed ya, fluidized bed dryer. Ini maksudnya yaitu kacang-kacangnya itu ya, kacang yang akan dikeringkan nih, dalam hal ini apa nih? Pengeringan, tapi di sini ini bukan pemisahan, pengeringan tapi pakai udara. Nah ini fluidized bed ini maksudnya kumpulan kacangnya itu ya, dalam bentuk bed ya, jadi kayak bed. Oke ya, viskositas ini viskositas fluidanya atau udara ini ya, ini. Oke, kalau yang ini untuk convey ya, untuk membawa partikel ini. Sama dipengaruhi oleh diameter partikel sama ini perbedaan densitas antara partikel dengan udara ya. Oke, contoh ya, ini saya masih ambil yang di Fellows edisi 3 kayaknya ini ya. Jadi cukup lama ini. Contoh kacang bolong ini diameternya 6 mm, densitasnya sekian, 880 kg per meter kubik, terus hendak dikeringkan ya, dikeringkan di fluidized bed dryer ini. Diketahui VDC ini epsilon ya, porositas. Dan cross sectional area dari bednya sekitar sekian ya. Nah ini disuruh hitung berapa laju udara yang diperlukan untuk
memfluidisasikan ya dot ini. Jadi dot ini kumpulan-kumpulan dari ininya kacang polongnya ya. Berapa laju alur udara ini ya untuk memfluidisasikan. Nah ini kalian harus hitung ya. Hitung masukkan ke rumus yang tadi ini ya. Tapi harus tahu data ini kan ya kalian ya. Densitas partikelnya berapa, terus densitas udaranya berapa ya, viskositasnya berapa ya. Nah ini data udara ini harus diketahui ya, harus cari. Densitas seperti kalian tahu kan dipengaruhi oleh apa? Suhu ya, suhu terus apa lagi? Ya suhu ya, viskositas juga sama, ini fungsi suhu ya, ini harus tepat ya kalau kalian cari data ini. Oke, dihitung kira-kira ya sekian ini ya. Jadi nanti waktu desain kalian harus pasang apa flow meter misalnya ya, pasang flow meter, laju udaranya dicek ya, harus minimal sekian ya. Oke, next ini apa nih? Teknik untuk mendeteksi benda-benda asing ya yang ada di makanan. Nah ini teknik ini ya, teknik fisikal ya tadi. Jadi selain tadi yang wet ya, wet itu kan pakai air. Nah ini pakai metode fisik ya. Bisa pakai magnet ini ya. Magnet ini bisa ngedetect kalau ada metal itu bisa ketahuan ya. Kapasitans ini apa ya? Pakai apa listrik ini ya. Ini masih dalam riset katanya. Tapi ini juga bisa diterapkan kalau produknya ini tipis ya. Jadi ketebalannya harus di bawah 5 mm. Microwave ini bisa diterapkan ya. Kalian bisa deteksi ini fruit pit. Ini celah ya, celah-celah yang ada di buah. Buah itu kan biasanya ada celah-celah itu ya. Kayak lubang kecil itu ya. Nuclear magnetic resonance. Ini juga sama. Bisa detect batu ya, batu kecil, kerikil, pit ya. Sinar ya. Ini nih kalian lihatnya di sini sinar-sinarnya. Sinar gelombang elektromagnetik ini. Infrared ini bisa ngedeteksi ini. Brown spots ya, night shield, ultraviolet ya bisa dipakai. Ini nanti kalau kalian mau bikin pabrik yang serba otomatis ya, boleh kalian pakai ini, menggunakan ini. Ya, alat-alat ini terus nanti dihubungkan ke sensor gitu ya. Jadi semuanya otomatis ya. Dibantu sinar-sinar ini ngedetect, jadi bahan bakunya nanti disinari ini, terus nanti kalau kedetect nanti gimana ya? Muncul di layar atau nanti ada sensor sehingga dipisahkan gitu ya, bisa. Oke ya, ini terkait cleaning tadi ya. Oke, next proses persiapan bahan baku yang lainnya ya. Tadi selain pencucian ini adalah termasuk sortasi dan penggolongan ya. Ini kalau di buku ini namanya grading, penggolongan itu grading ya. Sortation and grading. Kira-kira yang tahu bedanya apa ya? Sortasi dan penggolongan. Mungkin kalau penggolongan itu bendanya sama Bu, tapi kayak grade-nya gitu yang berbeda. Kalau sortasi itu benar-benar untuk memilah dua hal yang berbeda gitu, mungkin. Sortasi dipilah-pilah berdasarkan apa? Berdasarkan beda jenisnya, mungkin kayak misalnya tadi yang satu biji kopi, yang satu misalkan biji apa gitu. Jadi udah dua jenis yang berbeda. Tapi kalau penggolongan tuh mungkin misalkan yang ini biji kopinya lebih bagus atau lebih wangi gitu misalkan. Ya oke ya. Ya betul ya. Sortasi ini lebih ke ini ya. Tadi sifat fisik misalnya warna ya, warnanya yang satu merah satu hijau ya udah dipisahkan berdasarkan warna ya bisa. Atau berdasarkan apa lagi bentuk ya. Bentuk misalnya yang tadi bijinya yang jenis yang kopi lebih besar ya dibandingkan biji kacang hijau misalnya ya. Nah itu disortasi boleh ya berdasarkan bentuk berarti ya, bentuk ukuran itu sortasi.
Kalau penggolongan atau grading ini tadi ya, ini lebih melibatkan sifat yang global, ya. Bisa aja dia warnanya apanya sama tapi digolongkan yang satu golongan premium, satu golongan super. Kan ada gitu ya. Ada apa kelas-kelas itu ya. Istimewa, super apalagi itu macam-macam ya. Nah, itu berdasarkan apa? Karakteristik global sebenarnya ini ya. Entah itu karena flavornya apa ya atau sifatnya apa yang lainnya apa lebih bagus sehingga dia ini premium ya. Ini masuk ke kelas premium gitu ya. Itu ya, ini lebih global ya. Ya, kita lihat yang sortasi ini ya. Jadi pemisahan makanan menjadi kategori ini ya. Berdasarkan ini perbedaan sifat fisik. Sifat fisik itu apa ya ini ya? Contohnya ukuran, bentuk, berat, ya, warna ya. Nah ini disortasi ya. Tujuannya apa ya tadi ya? Jadi terakhirnya ya kita punya produk yang homogen dan punya kualitas yang baik nanti ya. Jadi ini baik ya, harus disortasi. Ukuran ini sangat mempengaruhi nanti ke proses berikutnya ya, kayak ekstraksi ya misalnya. Kalau semakin kecil kan dia semakin luas permukaannya per satuan massa kan lebih tinggi ya, atau luas permukaan spesifik lebih tinggi sehingga nanti prosesnya lebih efisien gitu ya. Nah itu penting ya. Siap, nanti mungkin ke arah nanti penghancuran ya, pengecilan ukuran nih kalau bentuknya nggak sama nanti waktu dihancurkan itu gaya yang masuk yang diterima oleh bahan baku oleh gaya penghancurnya itu nggak sama ya, jadi nanti nggak homogen. Ya, ini sortasi berdasarkan bentuk dan size ya, ukuran. Ini kalian sudah dapat di modul PUO 1 ya, screening ya. Ya intinya screening aja ini udah ya, pengayakan nanti kalian dapat ini ya, dapat distribusi partikel ya. Berapa banyak partikel yang lolos berapa. Ini kebetulan pakai micrometer ya, kalau di lab kalian pakai apa? Pakai mesh ya. Meshnya berapa itu? Yang paling atas meshnya kecil atau besar? Makin ke kanan makin besar, Bu. Oh, semakin kemana? Semakin itu aperture size ya harusnya, ukuran bukaan. Oh, ukuran bukaannya. Semakin besar ukuran bukaannya semakin besar juga itunya, partikelnya. Pengayakannya itu desain ayakannya loh itu ya. Mesh itu kan apa? Definisinya apa itu? Jumlah lubang per satuan panjang ya kalau nggak salah. Iya, per berapa? Itu bisa keluar loh kalau dikompres itu kan. Siap. Waduh. Apa artinya mesh itu ya? Jumlah lubang per satuan inci, satu inci ya, 1 inci kuadrat. Satu luasan itu ya. Iya, berarti kan semakin banyak lubang, berarti semakin, kalau meshnya semakin tinggi, kan berarti semakin banyak lubang. Iya, semakin banyak lubang berarti kan semakin kecil, ya. Iya, meshnya makin besar makin kecil Bu ini partikel. Iya, makin kecil, ya. Ya itu jangan salah nanti. Kalau tepung itu tahu enggak berapa meshnya? Itu dapat tepung itu loh, yang komersil itu. Tepung terigu, tepung apa lagi itu? Cakra itu ya. Katanya sih di bawah 200, di atas 200 Bu kalau udah sampai powder gitu. Ya sekitar 200 itu, 200 mesh ya. Kalau yang pakai spray dryer itu kayak susu bubuk itu kecil juga karena nozzle-nya dari spray dryer itu kecil ya. Ya sekitar 200 ya di bawah micron itu, kayak termasuk nano spraying gitu ya kalau pakai spray drying gitu. Ya intinya ini pengayakan ya, jadi kalian sortasi ini nanti dapat ukuran yang berbeda-beda ini, dapat distribusi partikelnya. Ini kalian bisa mengklasifikasikan ini ya. Bentuk juga bisa nanti bisa ditentukan ya dari sphericity-nya itu ya. Ya. Nah ini ukuran dari partikel ya, nanti kalau kalian tadi mau hitung apa misalnya hitung
kecepatan fluidisasi udara ya, kan harus tahu diameternya. Diameternya gimana? Padahal kan si ininya macam-macam ya. Mungkin beda-beda sedikit. Nah, ini kalian harus rata-rata ini ya. Rata-rata. Tapi ini diameter rata-rata volume ya. Based on volume or mass. Di PU macam-macam ya, ada DV, ada apa lagi? D apa ya? Macam-macam. Ya, gitu. Oke ya, next ini berdasarkan apa? Ukuran juga ya. Contohnya ini buah lemon kayaknya ini apa ya? Nah, ini masuk ke ini namanya belt and roller sorter ya. Ini saya ambil dari Brennan kalau nggak salah ini. Nah, ini yang ke reject ini masuk ke sana ya, yang lolos masuk ke sini, collection tray ya. Ini. Jadi di sini ada ininya ya, ada yang mensortirnya ya. Kalau nggak sesuai bentuk yang diharapkan, dia tolong masuk ke ini kompartemen yang lain ya. Kalau yang masuk sesuai spek, dia masuk ke sini collection tray ya. Ini contoh yang lain ya, multi-deck flat bed screen ya. Ini macam-macam ya, nanti makanya ini tergantung apa bahan bakunya apa ya, kemudian apa sifat fisik sifat fisik atau sifat mekaniknya gimana, sehingga kalian harus nanti pilih alatnya seperti apa, desainnya seperti apa ya. Ini multi-deck flat bed screen ya, jadi ada pengayaknya di sini. Umpan masuk dari atas, terus ada screen ini ya. Ini kebetulan cuma 2 ya, harusnya kan beberapa ini. Vibrating base ini kayak pengayak ya di skala laboratorium yang di OTK ya. Ada lagi yang ini ya, drum. Nah, ini parallel drum screen. Ini juga sama mengayak ya. Ini skala besar ini ya. Terus ini goyang-goyang ya. Screen ini drumnya ini. Nanti keluar ke bawah sini si partikelnya ini ya. Oke, nah ini sorting lemons ya katanya ini on a roller sorter. Alat sortasinya dalam bentuk ini roller ya, bisa jalan semua ini. Kalian bisa lihat di YouTube-nya banyak ya gini-gini ya. Apalagi yang manufacturer yang di China itu udah jago-jago sekali mereka itu ya dalam membuat mesin dan sebagainya. Ada yang semi otomatis, semua itu betul-betul nggak ada tenaga kerjanya. Paling cuma 1 atau 2 itu yang mengawasi ya. Semuanya dijalankan secara otomatis ya. Oke, ini lemon ya contohnya. Terus apa lagi? Color. Gimana cara mensorting color? Ini bahan bakunya ya, dari atas diumpankan ke sini ya, di sini ditembakkan ini ya, ada apa? Pakai sinar apa ya, sehingga nanti ada ini masuk ke fotodetektor. Mungkin penyerapan cahaya nanti dilihat ya. Nanti di sini ada sensornya di sini, kontrol kabinet ya. Kontrol kabinet nanti dicocokkan, kalau nggak sesuai ini nanti ada yang di reject ya, di reject ke sini. Sedangkan yang sesuai spek ini keluar di sini sebagai produk ya. Ya, ini ya. Ini kalau kalian pikirkan ya, sekarang kan masuk ke revolusi 4.0 itu ya. Jadi semua harus dijalankan secara otomatis ya. Otomatis kalian perlu nanti kalau desain pabrik yang modern ya, itu perlu penambahan sensor ya, yang mana sensor itu cukup mahal itu ya. Ya. Oke, lalu yang ini contoh sortasi berdasarkan berat ya. Ini contoh telur ya. Telur, nah ini loh sampai di sorting ya. Padahal kan telur kayaknya kok mirip-mirip, tapi ini sampai di sorting ya. Gak tahu ini bedanya nih. Ya, berdasarkan berat.
Ada yang tahu gimana sortir telur kalau secara manual? Kadang-kadang tukang telur itu ini mereka tahu caranya ini supaya mereka bisa milah-milah mana telur yang sudah lama gitu ya, mana telur yang fresh, yang masih baru. Atau mereka bisa cek, oh ada telur yang ada darahnya gitu ya, nah itu kan gak bagus itu, telur yang ada darahnya. Nanti sama dia dipilah, dipindahkan ke grade yang jelek ya, kalau ada darahnya itu. Ada yang tahu caranya? Mungkin yang pernah ke tukang telur? Kalau nggak salah itu telurnya kayak dikasih lihat ke matahari, Bu. Jadi dilihat bayangannya. Iya, kayak diteropong gitu ya, di Iya, Bu. keker itu. Iya, iya terus nanti bisa tahu katanya ya. Iya. Kalau di Filipina ini malah telur yang sudah setengah diperam itu malah bagus loh itu, malah dicari. Ada yang pernah ke Filipina? Namanya apa ya? Saya lupa nama makanannya itu. Jadi kalau telurnya ini udah ada matanya, udah ada kakinya gitu ya, itu katanya enak. Mereka makan itu, makan telur itu yang setengah matang yang udah jadi itu, jadi mata dan kakinya itu. Ya, itu makanan kasih sana katanya. Oke ya, next ini grading, penggolongan. Nah ini assessment kualitas sebenarnya, kualitas secara keseluruhan. Jadi udah bukan per udah bukan per sifat fisik lagi. Kalau tadi kan sorting per bentuk gitu ya, terus sorting per weight, sorting per color. Nah kalau ini kan per overall ini. Jadi dia melibatkan ini penilaian dari semua atribut ya, semua atribut. Nah tadi contoh ini ya, contoh telur. Ini kalau belum dibuahi ya, atau bentuknya juga nggak cacat ya. Juga kalau nggak mengandung darah ya. Nah ini bagus, termasuk grade-nya bagus. Kecuali tadi di Filipina itu ya, di Filipina malah yang fertilize ini yang disukai. Oke, kemudian meat ini ada fat distribution-nya. Kita nggak banyak bicara tentang daging ya, padahal ini ada ilmunya juga ya. Daging ini otot-otot ya. Ini mungkin kandungan hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu nanti mempengaruhi warna merah. Ya. Jadi kan daging yang merahnya bagus itu bagus ya. Disukai ya, menunjukkan fresh. Ini ada ilmunya juga ya. Kalian kalau mau belajar ini ada buku tentang meat ya. Itu ada otot bagian apa ya. Yang mana nanti kalau hewan itu baru disembelih itu kandungan oksigennya bagaimana gitu ya di situ ya. Ini sama ya namanya ini sama kayak sayur sama buah. Kalau ini masih respirasi juga ini ya, meat ini ya, sama ya. Jadi masih perlu oksigen ini. Kalau kalian oksigennya buang nanti kualitasnya nggak bagus ya. Dan ini mudah ditumbuhi oleh mikroba ini ya, karena kandungan proteinnya tinggi ya. Ini menarik ini ya, gimana kalian mempreserve meat. Mungkin nanti pakai edible coating atau apa ya, ini masih menantang sini ya. Oke, kalau cheese and tea ya, ini berdasarkan ini flavor, aroma, color dan sebagainya. Ini semua atribut terus nanti digolongkan kira-kira tehnya apa ya. Ini kalau di China kan ada teh premium, teh apa gitu ya. Ada teh China itu yang kecil sekali itu ya. Tapi nanti kalau dimasukkan ke air mendidih dia membuka lebar itu ya. Itu katanya teh premium ya. Dan rasanya enak ya, flavornya enak, aromanya enak ya. Ini kalau di China atau di Jepang itu mereka punya tea ceremony ya. Katanya air seduhan pertama itu harus dibuang ya. Karena kurang enak, nanti seduhan kedua itu yang enak ya. Dan mereka duduk-duduk di gazebo gitu ya sambil minum teh ya. Itu afternoon tea mereka ya. Oke, next tadi kita udah bahas tentang pencucian atau cleaning ya, kemudian sortasi atau sortasi dan grading. Nah sekarang ini pengecilan ukuran ya, size reduction. Oh ini comminution ya, comminution atau diminution ya.
Diminution. Diminution ya bisa ya? Boleh ya? Boleh combination, boleh diminution, boleh. Ya, pengecilan ukuran. Kira-kira gimana ya cara mengecilkan ukuran ya? Dipotong-potong Bu, atau di grinding. Potong-potong, grinding, ya macam-macam ya. Ada cutting, ada apa lagi? Cutting, chopping, apa lagi? Kok dibikin dadu itu? Dicing ya. Dicing ya. Diiris-iris, apa itu? Slicing, ya. Slicing atau apa? Itu di mana ya? Nah ini. Ya, chopping, cutting, slicing, dicing, ya. Tergantung ya. Chopping ini apa? Mencacah ya? Apa? Istilahnya apa? Cincang ya. Kalau kayak dari daging itu pakai bedok gitu ya, cincang itu ya, chopping. Atau ya potong-potong juga sama chopping ya. Ya, tergantung ukuran yang nanti yang kalian mau tuju ya. Bisa dari besar ke medium ya. Contohnya ini steak, cheese ya. Slice fruit untuk pengalengan ya. Ini large to medium. Medium to small. Ini bacon, slice green beans, diced carrot ya. Small to granular ya. Ini ya. Ini mince ya, mincing yang dicacah itu dicincang. Cincang atau shredded ya, meat. Flake fish, ini apa? Ikan yang dijadikan flake ya. Nut, shredded vegetables ya. Kalau orang Chinese itu biasanya potongnya sangat kecil gitu ya. Sampai apa? Sayur-sayur juga ya. Kalau mereka potong apa itu? Wortel gitu ya. Mereka sangat lihai dan cepat gitu. Potongnya sampai kecil-kecil sekali itu. Itu coba kalian coba ya di rumah boleh yang senang masak. Jadi potong sayur-sayuran yang satu besar, satu kecil gitu ya. Nanti pengaruhnya apa ke palatability, ke sensori di mulut ya. Harusnya kalau lebih kecil lebih enak ya. Karena nanti bumbunya itu kan bisa lebih terlumuri ke semua itu, luas permukaannya itu ya. Luas permukaannya lebih kecil nanti ya. Minyak dan sebagainya itu lebih di situ, lebih palatable nanti harusnya ya. Kalau yang lebih kecil. Oke, ini kemudian ada milling tadi ya. Nah ini grinding, milling ini tergantung ya. Terutama untuk rempah-rempah ini ya. Creative products ini yang juga diparut ya. Produk yang diparut. Spices, flowers ya. Ini tepung-tepungan. Fruit nectar ya. Ini nektar dari sari dari buah-buahan ya. Sugar yang dipowderkan ya. Jadi bubuk. Kan ada untuk dessert ya. Untuk dessert kan ada gula yang tepung itu ya, gula namanya apa, gula yang halus itu ya, gula halus. Nah itu ditepungkan ini, powder sugar. Starch, smooth paste ya. Ini. Nah kemudian emulsification and homogenization, ini salah satu bentuk ini juga pengecilan ukuran ya. Kenapa? Ini diterapkan di produk-produk emulsi ini ya. Mayonnaise, milk, butter, ice cream, margarin ya. Kenapa bentuk pengecilan ukuran? Susu ya, kalian tahu susu apa? Susu itu apa? Emulsi apa? Minyak dalam air atau air dalam minyak? Minyak dalam air.
Ya, minyak dalam air ya. Jadi ini sebenarnya ada droplet-droplet ini, minyak. Ya, ini oil, ini fasa kontinunya air ya. Water. Nah, ini kalau kalian ke pabrik susu ya, yang ini susu mau diolah, ini biasanya masuk ke homogenizer ini. Kira-kira apa yang terjadi kalau masuk ke homogenizer? Pernah ada yang beli susu di kotaknya ada tulisan kan ya, homogenisasi, susu yang sudah hasil homogenisasi, homogenized milk gitu ya. Kira-kira gimana ini? Jadi gimana? Susunya jadi gimana? Nggak pernah perhatiin Bu kalau beli susu Bu. Emang ada tulisannya nggak Bu? Saya baru tahu. Ada ya. Nggak tahu di toko yang ini kali ya, toko yang premium ya, yang susunya macam-macam itu. Ini susu UHT gitu Pak. Homogenisasi. UHT ya, tulisannya biasanya UHT ya, nggak ada homogenisasi ya, atau di luar Ini negeri ya? maksudnya yang sudah siap saji gitu atau gimana? Atau yang bubuk? Yang siap saji ya Bu? Oh enggak, yang cair. Oh iya yang cair maksudnya, Iya. yang tinggal minum. Iya, tinggal minum. Tapi ada tulisannya homogenize. Selain ada tulisan itu, sterilized atau pasteurized. Jadi ada keterangan dia. Homogenized milk, terus dia UHT itu kan sterilisasi ya. Ada lagi yang pasteurized. Pasteurized atau sterilized. Tapi ininya ada keterangan gitu. Homogenized. Kira-kira gimana ini tekstur susunya ini kalau udah dihomogenisasi? Droplet minyaknya jadi lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil harusnya. Lebih kecil ya. Ini jadi kalau bisa kecil sekali gitu ya ini ya. Jadi kayak apa ini? Nano ya, ukuran nano atau tapi nggak tahu, tergantung homogenizernya ya. Jadi nanti ini si susunya dimasukkan ke sini. Homogenizer yang ada nozzle-nya itu ya. Di sini ada nozzle. Nozzle-nya kecil ya di sini ya, orifice ya. Masuk ke situ nanti jadi tadinya susu yang globul apa minyaknya besar-besar, nanti keluarnya jadi kecil-kecil ini. Jadi kecil-kecil ya. Nah ini biasanya dilewatkan beberapa kali. Dari sini ini passing lagi ke sana. Ya, jadi kalau kalian baca jurnal itu proses homogenisasi, ada tulisannya nanti di metodenya itu ya, berapa kali passing. 5 kali passing atau berapa aja, dibalikan lagi. Harapannya dia semakin kecil ya. Karena di susu awal itu si globulnya kan macam-macam ya. Polydesters namanya ya. Polydestersnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gini ya. Makanya waktu kalian godok ya, ada yang pernah bikin apa nih pakai susu, bikin krim ya. Kalau yang suka bikin buat kue sus, ini kan susunya digodok ya. Kadang kalau susu yang non homogenized ya nanti creaming kan ya. Di ininya kan kalau kalian godok nanti kayak ada lapisan lemak kan di bagian atas ya. Nah itu karena globulnya ini besar-besar. Karena besar-besar dia kan makin mudah clumping ya. Nanti dia kumpul-kumpul ini loh ya, flokulasi, terus nanti dia coalescence jadi gede-gede ini. Kalau udah gede-gede ya dia ngambang ke atas jadi terpisah ya. Nah ini kalau dipecah ya, jadi kalau dari pengolah susu peternak ini kalau bisa dia langsung pecah pengecilan ukuran juga ya, pengecilan ukuran droplet masukkan ke homogenizer sehingga nanti droplet-dropletnya ini kecil. Kalau lebih kecil nanti dia lebih stabil harusnya ya. Harusnya ini protein yang menyelubungi di sini ini cukup ya, protein emulsifiernya itu ya. Kan kalau di susu emulsifiernya itu protein ya, kasein itu. Kaseinnya itu ada di sini, selubung-selubung ini ya, makanya kenapa dia bisa stabil ya. Ya, makanya itu termasuk itu pengecilan ukuran. Oke ya, masuk ke mana tadi? Yang ini ya. Nah ini, biar nyambung dulu ya. Mixing and emulsification ini. Emulsification ini artinya ini ya, emulsifikasi atau pendispersian satu fasa ke fasa kontinu ya. Jadi kayak kalian bikin mayones ya, itu kan sama. Nah, salah satu proses emulsifikasi ya. Jadi kalian kan masukkan minyak, terus masukkan apa lagi?
telur ya, terus masukkan lagi air ya. Nah terus kan kalian emulsifikasi, nanti minyaknya terdispersi dalam fase air ya. Setelah itu dihomogenisasi supaya fase minyak yang di dalam itu dropletnya nggak gede-gede ya gitu. Nah ini bisa pakai macam-macam ya, namanya ini homogenizernya ya. Sebenarnya istilah homogenizer ini cuma di pabrik susu tadi ya. Nama alatnya homogenizer. Jadi pakai tekanan itu. Pakai ini pressure homogenizer, ini namanya homogenizer. Ini asal mula ini homogenizer ini yang pakai tekanan tinggi ini ya, namanya homogenizer. Tapi sekarang yang colloid mill ini juga kadang-kadang disebut homogenizer ya. Padahal sebenarnya yang di pabrik susu ini pressure homogenizer yang disebut homogenizer ya. Nah ini intinya semua ini dia memecah globul bagian yang dalam, bagian terdispersi ya. Bagian yang terdispersi dalam fase continue ya. Terserah kalian punya suspensi ya, enggak apa-apa ya. Misalnya tepung yang kalian masukkan mau bikin pasta, misalnya bikin adonan ya. Bikin adonan kan harus terdispersi itu ya. Itu juga dipecah ya. Nih. Ya, biasanya homogenisasi ini perlu high speed ya, bisa sampai 10.000 lebih RPM ya. Kalau pressure ini ditambah pressure ya, supaya lebih menekan tadi, supaya bisa masuk ke orifice tadi, nozzle yang lebih kecil itu ya, itu perlu tekanan tinggi ya. Colloid mills ini karena emulsi itu kan colloid ya. Jadi ini khusus untuk pengecilan ukuran jenis-jenis colloid ya. Ultrasonic, nah ini juga bagus ya. Ini pakai bantuan gelombang suara. Jadi gelombang suara nanti bisa pecah ya, memecah ini. Memecah ini. Ini kalian dapat nggak ya di agitasi di PUO berapa? PUO 1? Nggak dapat Bu modulnya kalau agitasi. Oh nggak dapat. Ada yang dapat? Atau selain agitasi apa modul itu kan? Homogenisasi ada ya? Modul homogenisasi. Adanya flokulasi itu koagulasi adanya dapatnya gitu. Elektrokoagulasi. Itu malah mengendapkan ya, bukan mendispersi. Ya, koagulasi malah kebalikan ya. Ya, ini supaya flokulasi ini ya. Nanti besar-besar partikelnya terus di filter ya. Iya, mengendap, dibuang. Bisa ya. Nah, kalau yang ini homogenisasi dipecah. Itu di teorinya ada pakai ultrasonic gitu ya. Itu kenapa? Kalau pakai kalian apply ultrasonic itu bisa pecah-pecah. Kira-kira apa yang terjadi di situ ya? Pernah dengar kavitasi? Istilah kavitasi itu ya. Itu dipompa itu. Dia dipompa itu nggak boleh ada kavitasi itu ya. Itu yang udara terjebak di dalam air itu kan? Iya, udara terjebak. Nah, tapi kalau di sini ini di cerebral. Jadi kavitasi ini diharapkan justru. Jadi terjadi kavitasi terus malah udara terjebak di sini, terus nanti ini malah pecah, dropletnya jadi pecah, jadi kecil-kecil gini. Nah, itu yang terjadi kalau nanti kita apply itu ultrasonic gitu ya. Terjadi proses kavitasi. Tapi kalau dipompa nggak boleh ya. Jadi udara masuk terus nanti ada perbedaan tekanan ya, pressure drop, terus nanti ini pecah ya. Jadi itu dengan adanya gelombang suara itu. Sorry. Oke, kemudian ada hydroshear. Ini pakai shear ya. Microfluidizer. Microfluidizer ini coba ada ini ya. Nah ini ya contohnya ya, ini pressure homogenizer. Nah ini yang ada di pabrik susu ini ya. Jadi ini umpan masuk ya, ini minyaknya nih, droplet minyaknya di susu ini gede-gede ini ya. Nah nanti keluar harusnya gini, lebih kecil. Nanti ini lebih stabil. Kalau dari sensorinya harusnya lebih palatable ya, lebih enak. Tapi nggak tahu, kalian bisa coba ya. Kalau ini mungkin nanti ada lemak-lemak yang melayang-layang juga ini ya. Mungkin bisa palatable juga di mulut ya. Tapi ini lebih homogen ya. Kalau udah dihomogenisasi. Nah ini mixer, ini tadi yang colloid mill ya, atau yang rotor stator. Jadi di sini ada aperture juga.
Jadi ini nggak mungkin nanti lebih kecil karena ada keterbatasan alatnya di sini ya. Jadi lubang-lubangnya ini kan udah didesain di sini ya. Jadi maksimal nanti droplet keluarannya cuma sebesar itu, lubang-lubang itu ya. Nah yang ini ultrasonik ya, ultrasonik keluar ini. Oh yang itu nggak ada ya. Microfluidizer itu gimana? Nggak tahu ya, ada orang Jepang itu masukkan ke channel ya, kayak ada channel gitu, jadi ini masuk, umpannya ke sini, nanti ini keluarnya homogen ya. Ada macam-macam ya, baca di jurnal itu, ada namanya channel apa. Ada lagi membran ya, membran apa namanya? Membran emulsification. Membran emulsification membrane. Ini bisa juga, jadi umpan masuk ke membran ya. Nanti kan di membran itu kan ada lubang-lubang ya. Bisa bayangkan nggak ya membrannya? Ini membran misalnya, terus di luarnya ini kan ada lubang-lubang ini. Nah ini lubang-lubangnya spesifik. Jadi kalian masukkan umpan di sini, nanti mungkin produknya itu keluar dari sini, luar-luar sini ya. Nah ini misalnya dropletnya gede-gede ya, masuk. Nah nanti yang keluar ini kan kesaring ini, keluar dari membran. Ini mungkin kecil-kecil ini. Nah ini harusnya di luar membran itu nanti ada cairan yang mengandung emulsifier. Jadi setelah dropletnya ini pecah, ini harusnya diselubungi oleh itu emulsifier ya. Jadi dia nggak kumpul sama temannya. Jadi dia nanti harusnya seragam ini ya. Ini bisa menghasilkan monodisperse ini. Seharusnya ya. Kalau tadi pakai yang homogenizer atau apa itu hasilnya polydisperse ini ya. Ini polydisperse. Atau polydispersity indexnya nanti tinggi ini. Yang bagus memang monodisperse ya, tapi bisa jadi nanti yang monodisperse ini udah semuanya homogen ini ya, lama-lama dengan waktu dia jadi polydisperse bisa juga ya. Kalau yang monodisperse ini pasti stabil ya, pasti bagus ini. Sensorinya bagus ini, nanti kalian kalau punya produk yang ini bagus ya, bisa high quality ya, premium ya. Kalau polydisperse nanti kestabilannya nggak bagus, mungkin nanti setelah 2 bulan, 3 bulan bisa pecah ya, emulsi itu bisa pecah, bisa memisah ya. Oke, terus oke, next mixing ya, mixing blending ini contohnya ini ya, apa? Dua atau 3 komponen yang didispersikan satu dengan lain ya. Ini biasanya untuk bikin apa adonan itu ya. Nah ini. Untuk mengubah kualitas makan, eating quality, sama untuk mendapatkan sifat fungsional ya atau sensori. Biasanya ini lebih ke arah ini ya, desirable product characteristic ya, entah itu tekstur atau apa ya, nggak bukan ke arah homogenitas ya. Mixing ini lebih ke arah ini karakteristik yang diharapkan ya. Oke, bisa juga nanti dia melibatkan ini high viscosity ya atau non-Newtonian liquid. Kayak adonan tuh pasti udah non-Newtonian itu ya karena sangat viskos. Ya, kalian yang suka bikin adonan buat roti itu ya. Pertama kan viskos, terus katanya dikocok terus ya, whipping terus sampai kalis katanya kan ya. Nah itu sampai teksturnya berubah. Itu tapi tetap sangat viskos ya. Kemudian pengaduknya juga macam-macam ya. Kalian lihat di itu ya nanti ya di Brennan atau di buku yang lain ya. Kan ada yang bentuknya ada yang bentuknya kayak jaring gitu ya. Itu tergantung ya. Kalau kalian kocok telur sama adonan kan sangat encer ya. Itu pakai yang kayak segitiga gitu ya. Bukan segitiga yang kayak jaring gitu ya. Ada yang bentuknya apa itu. Nanti ini kan makanya kalau kalian beli blender itu buat bikin roti itu kan macam-macam ini. Pengocoknya ini ya. Nah, ada yang gini ya. Nanti kalau adonannya udah viskos kalian disuruh ganti pakai yang yang bentuknya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Diganti ini. Ini nanti untuk tahap akhir biasanya. Mixing tahap akhir ya. Oke, waktunya kok mau habis ya.
Oke, nah ini tergantung ini juga ya. Kalau kalian mau pilih apa tipe atau apa tipe mixernya ya, atau kalian mau tetapkan apa kondisi prosesnya, kecepatan berapa dan sebagainya, ini harus diperhatikan juga ya. Particle size yang mau diaduk berapa, shape-nya gimana, densitasnya gimana. Nah ini moisture content ya, moisture content, terus surface, flow karakteristik. Nah ini pengaruh ya. Kemudian kemungkinan material untuk beragregasi ya. Kalau dia senang kumpul-kumpul, ini juga harus dipikirkan ya. Kira-kira desain mixernya seperti apa ya. Nah ini contoh double cone mixer ya untuk adonan skala industri ini. Ya, terakhir ini liquid mixing ya, liquid mixing cairan ya, cairan ini kalian sudah dapat di UO ya. Nah ini memperhatikan beberapa ini kecepatan ya pengadukan ini. Nah ini si apa pengaduknya ini nggak serta merta harus di tengah saja ya, bebas. Kalian mau pakai off ini apa namanya off side ya, boleh. Mau gini boleh, mau gini boleh ya. Ini lebih efisien atau nanti dalam hal apa ya. Nah ini kalian harus memperhatikan ini ya, waktu kalian desain apakah mana yang lebih diperlukan ya, kecepatan pada arah longitudinal atau rotasional atau radial. Nah terus pemilihan agitatornya bagaimana ya? Kalian tahu ada berapa agitator, jenis agitator? Kurang tahu ada berapa ya, Bu? Kalau kurang tahu, ada di mana? Mekanika fluida atau mana? Propeller, turbin, apa itu? Jenis pengaduk maksudnya gitu. Iya, jenis pengaduk. Kan tuh kalian harus pilih nanti. Iya. Yang ini kebetulan di gambar ini propeller, bukan yang pedal. Pedal itu kan kayak dayung gitu. Ada yang turbin, ya. Turbin kan macam-macam. Ada yang cc-nya berapa itu? 4D, 60s, ya. Nah, itu Ya kan ada jumlah blade-nya juga pengaruh. iya. Nah itu kapan? Kalau cairannya viskos kira-kira pakai apa? Tipe apa? Pakai propeller atau pakai apa? Ini loh. Iya. Pemilihan propeller ini. Pemilihan impeller. Nanti dilihat lagi ya di UO ya, kalau yang viskos itu harusnya apa? Pedal ya harusnya ya. Propeller ini viskositasnya nggak terlalu tinggi nih kalau propeller, tapi ini good in all three dimensions ini. Ya. Cuma dia lebih mahal ya. Ini. Nanti kita kan harus hitung-hitungan juga nih ya kalau bikin pabrik, kalau investasi terlalu mahal terus harga jual rendah kan itu harus mikir-mikir kita ya. Oke, ini terakhir ini teknik ya, teknik pencampuran. Kira-kira gimana? Kalian mencampurkan ini ya, yang kecil langsung blok ke yang skala besar atau bertahap? Kecil, terus medium dulu, baru ke yang besar. Kalau kalian misalnya kemarin apa, mau bikin apa, larutan pati ya, misalnya kalian mau mengentalkan kan, mau tambah tekstur di produk kalian. Kan sih apa patinya itu harus dilarutkan dulu ya. Pati kalau skala besar kan misalnya berapa itu? 10 kilo ya misalnya, atau berapa? 100 kilo pati, kalian gimana melarutkannya? Ya, kalau bisa bertahap ya. Sedikit dulu, terus sedikit, nanti masukkan lagi ke pelarut berikutnya. Jadi bertahap ya, jangan langsung 10 kilo langsung masukkan ke sini ya. Nah ini nanti sulit, pengadukannya lebih sulit. Sama kalau yang modelnya seperti ini ya. Ini nanti jadi pure dispersion ini ya, mixingnya kurang bagus. Kalau ini langsung dicampur ke sini, lain sama kalau kalian desainnya seperti ini ya. Ya di sini ada pengadukan lagi, lalu nanti di sini lebih baik, dispersinya lebih baik ya. Oke, tadi saya tadi saya skip yang ini ya. Ini kalian baca ya, kenapa ini pengecilan ukuran, kenapa harus dikecilkan ya. Nah ini ada beberapa ini, bisa pakai grinding ya, penghancuran atau kompresi, atau ini gaya-gaya yang bekerja ya selama penghancuran.
kompresi atau gaya ini impact ya. Impact ini gaya apa? Ya, gaya pukul ini ya. Atau tadi homogenisasi ini ya, oil. Ini dikecilkan. Atau reduction of liquid to droplets ya, ini spray drying contohnya. Ya, ini chapter 15 ya, sama Pak Putu. Nanti tanya Pak Putu ya, spray drying, karena ini khusus di pangan. Kalau di OTK kan nggak dapet ya. Dan banyak aplikasinya ya, spray drying. Oke ya, benefitnya kenapa dikecilkan? Nah ini ya, tujuan utamanya ini surface area to volume-nya jadi besar ya. Surface area spesifiknya besar. Kemudian nanti juga untuk fungsional tadi ini ya, fungsional processing ini bisa lebih ini. Kalau untuk pengadukan nanti kalau lebih kecil dia juga lebih mudah nyampur sebenarnya ya. Ini untuk mixing. Ini banyak ini di cake ya, bakery ya, ini perlu mixing ini ya. Jadi harus dikecilkan dulu. Metodenya tadi udah, kemudian ini ya, forcesnya ini, compression, impact, shearing ya, ini yang terlibat. Nah ini ada sedikit mekanik ya, tentang mekanik material. Ini kalau di ilmu material ini gambar yang umum yang harus kalian wajib pahami ya. Jadi ini stress versus strain ya, gaya terhadap regangan. Jadi kalau kalian tarik satu material kalian tarik terus kalian lepaskan ya. Kalau dia balik dia elastik ya. Ini dalam rentang yang elastik ini ya, yang ini elastik ini. Ya. Contohnya apa ya? Karet ya, karet misalnya kalian bayangkan. Kalian tarik ya, pakai gaya tertentu ya, terus sampai sini, terus kalian lepaskan, ini balik ya. Nah ini masih elastis. Tapi kalau kalian tarik terus sampai satu saat dia putus ya, break ini. Nah ini yield point ini gaya tertentu sampai maksimal sampai sebelum dia putus. Nah ini udah mulur ya, jadi ada perubahan perpanjangan strain ya. Kalau nggak balik lagi ini udah inelastik ya. Tapi untuk material karet kebetulan dia bisa mulur ya, bisa mulur sampai nanti putus ya. Tapi kalau kayak gelas itu namanya brittle ini, brittle rapuh. Jadi kalau ditarik terus kalian tambah gaya lagi dia malah pecah ya, dia brittle. Nah ini slope yang ini kalau semakin besar dia semakin tangguh namanya, stiff ya, stiffness ini. Modulus yang, jadi yang daerah kayak ini modulus yang ya. Ini strong ya, kalau slope-nya besar ini strong materials ya. Kalau yang slope-nya kecil ini weak ya. Weak terserah, ini ada yang brittle, terus ada yang bisa mulur dikit ya. Nah ini ductile ya, ductile itu mulur kayak plastik ya atau karet. Ada ya nanti bahan-bahan material makanan yang gini juga. Ini kalian harus perhitungkan ya untuk pemilihan millsnya ya. Nah ini ada yang elastik, tough, cuttable ya. Nah ini pakai yang tiga ini contohnya slicer, dicer, dowel ya. Ada yang abrasif ya, ini kayak kacang itu abrasif itu ya. Kalian pilih dua ini, pilih hammer mills, pilih perjet sama bowl mill ini ya, khusus yang abrasif ini. Yang D ini apa nih ya, fine to ultra fine, tergantung ya kalian kalau mau ultra fine pilih apa juga nih ya. Nah ini sini. Ya, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini bowl mill ini banyak ya untuk food color, terus sugar cane, roller mill. Kemarin coklat ya, coklat refining. Nah, ini pakai ini roller mill ya. Bowl mill. Nah, ini contoh ya, dicing, terus ini bowl chopper ya. Nah, ini roller mill ini untuk coklat kemarin ya. Jadi lewat roller ini terus. Ya. Sampai nanti jadi fine. Jadi itu sebenarnya droplet yang di dalamnya dipecahkan, dia emulsi juga ya. Emulsi air dalam minyak gitu harusnya ya. Nah ini jadi fine, jadi smooth ya. Ini pin and disc mill, ini hammer mill ya, di palu-palu ini. Oke, efek pada makanan ini macam-macam ya. Sebenarnya dia kontrol tekstur sama rheology, sama menentukan efisiensi ini. Kadang-kadang ada pengaruh terhadap aroma ya atau flavor ya. Nah ini ada mungkin disruption of cells, bisa ini ya, terjadi oksidatif. Jadi harus diperhatikan juga ya, jangan sampai terlalu bubuk, terlalu kecil juga, karena nanti ini jadi selnya rusak. Terus ini malah meningkatkan aktivitas enzim atau microbiology ya. Ini.
Ya, bisa jadi ini ya. Kalau blender terlalu lama itu nanti bisa ada heat ya, ada panas yang dihasilkan, itu bisa vitamin bisa rusak juga ya. Lemak bisa teroksidasi ya, karoten bisa teroksidasi. Oke ya, silakan dibaca. Ini cuma sedikit ya, karena ini kalau kalian baca di bukunya itu jauh lebih kaya ya. Wawasan kalian jauh lebih banyak karena ini cukup banyak ya. Apalagi kan tipe makanan macam-macam ya. Oke, karena waktunya habis, saya cukupkan sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oh ya Bu, materinya ini apa sudah ada di LS ya Bu? Belum kayaknya ya. Oh, belum ya? Oh ya udah, nanti Iya. saya ini. Ya, oke. Makasih Bu. Ya, makasih. Oke ya, minggu depan siap-siap kelompok A ya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. ya makasih. Makasih Terima kasih, Bu. Bu. Ya, makasih.